Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah, kelas 3B Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang teori perilaku konsumen atau pendekatan kardinal. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Adapun terdapat perilaku konsumen yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perilaku konsumen yang bersifat rasional, merupakan tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan utama atau disebut dengan kebutuhan primer. Dan yang kedua, perilaku konsumen yang bersifat irasional, merupakan perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan pribadi. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu pengaruh sosial, pengaruh psikologi, pengaruh budaya, dan pengaruh kepribadian. Pendekatan nilai guna atau kardinal merupakan daya guna yang bisa dapat diukur melalui satuan uang atau utilitas. Adapun terdapat penjelasan tentang total utilitas, merupakan kepuasan total yang dapat dilihat setelah mengkonsumsi sejumlah barang ataupun jasa tertentu. Sedangkan marginal utilitas merupakan tambahan kepuasan konsumen yang diperoleh setelah menambah satu satuan barang ataupun jasa yang mereka konsumsi. Pendekatan kardinal bisa disebut sebagai daya guna marginal. Pendekatan kardinal bisa disebut sebagai daya guna marginal karena terdapat sekundel utilitas total. Adapun faktor yang dapat merubah permintaan suatu barang ada dua, yaitu pertama, faktor substitusi atau penggantian substitution effect. Yang kedua, faktor pendapatan atau income effect. Tentang teori perilaku konsumen atau disebut dengan pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal merupakan nilai guna yang besarnya tak perlu diketahui oleh seorang konsumen. Dari materi ini terdapat pula ciri-ciri dari kurva indifferent, yaitu suatu kurva indifferent memiliki kemiringan yang negatif yang dapat dilihat dari kiri atas ke kanan bawah. Suatu kurva indifferent yang terlihat lebih tinggi kedudukannya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Yang ketiga, suatu kurva indifferent tidak akan pernah berpotongan antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu suatu kurva indifferent akan cenderung ke arah titik asal, yaitu titik nol. Terdapat pula garis anggaran atau batas dari anggaran. Garis anggaran merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Terdapat di sini gambaran tentang grafik dari di sini, yaitu Q1 dan di bawahnya 50 dan 30 10, dan di garis yang ke sini 10 25 50 dan 62. Garis sini ini
garis anggaran atau budget line. Kurva batas anggaran budget quotient yaitu ini. Garis anggaran atau budget line menghubungkan titik A ke titik D, merupakan kombinasi barang yang mampu dibeli konsumen dengan menggunakan seluruh item. Dan titik E dan dengan titik lain dalam area segitiga A ke D, merupakan kombinasi barang yang mampu dibeli konsumen dengan menghasilkan yang dimiliki. Dan yang titik F ke titik F dengan tidak titik lain di luar area segitiga A ke D, merupakan kombinasi barang yang tidak mampu dibeli konsumen dengan penghasilan yang dimiliki oleh konsumen. Itulah gambaran dari grafik ini, sehingga dapat kita ketahui tentang garis anggaran budget line ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.